Halo teman-teman Rute PTN, perkenalkan saya Lili Nur Indasari, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk sharing mengenai perjalanan kuliah saya. Mungkin bagi teman-teman di sini, kuliah adalah sebuah impian yang ingin dicapai. Tapi tentunya untuk kuliah itu bukan hal yang mudah. Pasti ada tantangan dan banyak hal yang harus dilalui agar kita bisa masuk ke perguruan tinggi. Seperti yang saya alami dulu, bagi saya dulu ketika SD, SMP, untuk kuliah mungkin tidak. Namun ternyata ketika SMA saya memutuskan saya ingin melanjutkan untuk kuliah. Kenapa? Karena menurut saya pendidikan itu penting. Kemudian juga saya selalu meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya bisa untuk lanjut kuliah. Ketika kelas 12, saya itu masih bingung harus ambil jurusan apa maksudnya. Kuliah jurusan apa, kemudian di mana, itu saya belum ada kepikiran. Akhirnya saya mencoba cari informasi mengenai jurusan-jurusan yang ada di universitas negeri. Ya, karena sasaran saya adalah di universitas negeri. Kemudian saya menentukan sepertinya di kesehatan boleh juga ini gitu. Kemudian terlintas saya pengen menjadi seorang bidan, pernah. Kemudian perawat pernah. Jadi banyak sekali hal-hal yang pengen saya lakukan gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan, pertama ketika SNMPTN saya memutuskan untuk ambil farmasi. Itu kemudian ketika setelah diseleksi gagal. Akhirnya melanjutkan perjuangan untuk daftar SBMPTN. Dulu saya adalah orang yang bisa dibilang lumayan beruntung bila dibandingkan dengan teman-teman, karena saya daftar SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan alhamdulillah lolos. Ya, saya lolos di pilihan ketiga, yaitu di UNES. Bisa dibilang beruntung, ya, karena apa? Karena pada saat itu teman-teman saya itu juga ada yang mendaftar di jurusan yang sama, di universitas yang sama dengan saya, dan nilai dia itu bisa dibilang lebih bagus dan lebih baik dari saya ketika di kelas gitu. Pasti kan kalau mikir itu kita udah pesimis dulu ya, aduh ini aja nilainya udah lebih bagus dari aku gitu. Jadi kan kekuatan otak itu pasti lebih bagus. Tapi ingat, yang namanya keberuntungan tuh menurut saya ada keberuntungan, tapi tetap pasti ada usaha dan doa yang kita lakukan gitu. Kemudian saya keterima di UNES. Itu awalnya juga terjadi penolakan dari kedua orang tua saya karena mereka tidak menginginkan anaknya kuliah di Semarang. Ya, karena saya kan tinggal di Solo, jadi orang tua saya menginginkan udah kuliah di Solo aja yang deket gitu. Tapi dengan berbagai cara saya meyakinkan bahwa gak apa-apa, anak bapak dan ibu di Semarang itu gak bakal macem-macem gitu. Akhirnya diizinkan untuk kuliah di sana, dan menjadi mahasiswa itu bisa dibilang enak, bisa dibilang enggak gitu. Enaknya apa? Di situ kita punya banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan bakat atau mengembangkan diri kita. Gak enaknya apa? Untuk jadi mahasiswa itu gak mudah. Banyak banget tantangan dan banyak banget saingan yang harus kita lalui. Kemudian kita bagi tips dan trik aja dulu ya. Gimana sih dulu saya belajarnya? Kemudian gimana sih apa yang saya siapkan untuk SBMPTN. Di sini khususnya SBMPTN ya, karena kalau untuk SNMPTN kan saya udah gagal. Jadi kita persiapan untuk SBMPTN. Jadi SBMPTN pada tahun saya itu dulu kita daftar dulu, baru
kita udah daftar ke universitasnya, baru nanti tes, terus pengumuman diterima tidak. Kalau sekarang kan udah beda, sekarang kan UTBK dulu, baru daftar SBMPTN, baru pengumuman keterima atau tidak. Nah pada saat dulu itu SMA saya nggak ada yang namanya les privat, itu nggak ada. Pokoknya les-les itu nggak ada. Saya khusus hanya di sekolah aja, kemudian belajar sendiri. Nah, di sini tips belajar saya yaitu yang pertama, kita harus buat jadwal. Itu menurut saya penting banget. Jadi, yang namanya apapun yang mau kita lakukan, itu silahkan dibuat jadwal. Dibuat jadwal hari ini mau ngapain. Misal nggak jadwal yang sampai jam ini, nggak usah. Kayak jadwal aja. Misal hari ini saya mau ngerjain latihan soal matematika. Terus besok soal apa gitu. Tapi kalau misal mau dibuat yang lebih rinci lagi bisa jam segini aku olahraga, misal jam segini sampai jam segini membaca materi, jam segini latihan soal gitu. Jadi yang pertama silahkan teman-teman di sini buat jadwal atau rencana yang mau dilakuin tuh apa gitu. Karena itu meskipun nanti jadwalnya tidak bisa berjalan sesuai rencana, tapi pasti udah ada kemauan atau udah ada niat nih, aku mau belajar. Jadi misal nggak bisa terlaksana 100%, ada 50% lah bisa terlaksana. Kemudian yang kedua, menentukan waktu yang tepat untuk belajar. Itu penting banget menurut saya, karena tidak semua orang misal bisa belajar di waktu siang gitu. Nggak semua orang bisa. Terus ada juga beberapa orang yang belajar itu bisanya kalau pas pagi, waktu subuh gitu. Pokoknya kita menentukan, kayak mencari tahu, aku bisa belajar fokus itu kapan sih gitu. Kalau pas malam ya sudah. Pokoknya silahkan tentukan waktu belajar yang tepat buat kita. Karena ketika kita bisa menentukan waktu yang belajar yang tepat, belajar kita pasti bisa fokus. Kemudian yang ketiga itu adalah perbanyak latihan soal. Jadi buat teman-teman yang nanti bakal tes UTBK atau tes-tes masuk perguruan tinggi lain, silahkan perbanyak latihan soal. Karena ketika kita banyak latihan soal, itu akan terbiasa. Kemudian kalau menemukan soal serupa, nggak sama ya, serupa, itu bakal udah tahu, oh ini alurnya gini, oh ini udah tahu gitu. Jadi latihan soal dan juga dibahas. Jadi dulu saya ketika persiapan untuk SBMPTN itu latihan soal itu setiap hari pasti ada latihannya. Dan latihan saya itu dulu sama temen. Jadi ada kayak, oh dia udah ngerjain, jadi aku harus ngerjain gitu. Jadi dulu saya punya temen SMP yang masih lumayan deket lah gitu. Jadi kita latihan soal bareng, nanti dikerjakan, kemudian jawabannya ditukar. Oh ini jawabanku, ini jawabanmu. Terus kita lihat, oh ini ada yang beda, emang cara kamu gimana kayak gitu. Jadi kita bahas ini cara-caranya gimana. Dan itu menurut saya lebih lumayan efektif, bisa membantu agar termotivasi untuk mengerjakan soal. Kemudian yang keempat itu adalah belajar sedikit namun rutin. Jadi nggak usah yang sekali belajar banyak-banyak gitu, nggak usah. Tapi belajar sedikit-sedikit, rutin terus dilakukan. Itu akan lebih efektif dan otak kita akan lebih mudah untuk mencerna ketika rutin untuk belajar. Dulu saya punya soal-soal latihan, nah itu saya punya target. Jadi berapa minggu ini harus sudah selesai saya kerjakan. Dari situ makanya lebih mudah untuk kita menerima, jadi nggak terlalu berat banget. Jangan sampai kita belajar itu dimepetkan waktu, mau tesnya besok baru belajar malam ini, itu nggak efektif sama sekali. Jadi dari jauh-jauh hari silahkan untuk dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang kelima, ini yang penting banget, yaitu doa. Jadi mau seberapa usaha kita, mau seberat apa usaha yang udah kita lakukan, jangan pernah tinggalkan satu ini, yaitu doa. Jadi yang namanya usaha dan doa itu harus beriringan. Karena dengan doa mungkin kita bisa dapat sebuah keberuntungan. Kemudian yang selanjutnya itu minta doa restu kedua orang tua.
Pokoknya minta doa dari orang-orang sekitar kita yang banyak gitu. Kita kan nggak tahu doa mana yang mau dikabulkan, jadi silahkan minta doa kedua orang tua, minta restu gitu. Kalau dulu saya setiap apapun yang keputusan yang mau saya ambil, saya selalu komunikasikan ke orang tua saya. Ini baiknya kalau saya ambil ini bagaimana gitu. Ya meskipun orang tua saya akhirnya menyerahkan lagi keputusan itu kepada saya. Terserah, kamu kan yang lebih tahu gitu. Tapi yang penting kita udah ada usaha untuk meyakinkan mereka. Kemudian satu hal yang saya yakini, meskipun mungkin kita belajar sulit atau ngerasa aduh ya Allah berat banget gitu, satu hal yang saya yakini bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita mau belajar meskipun mungkin sampai begadang, kemudian istirahatnya kurang gitu, pasti ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Insya Allah kalau kita yakin dan sudah mau berusaha, hasilnya itu ada. Dan kalau misal kita gagal, itu bukanlah sebuah akhir dari perjalanan kita. Gagal itu berarti jalan kita bukan dari situ, jalan kita tuh ada jalan lain gitu. Makanya kalau gagal, silahkan dicoba lagi, jangan patah semangat. Mungkin itu aja sharing kita hari ini. Buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi, pokoknya semangat terus berusaha dan perbanyak latihan soal. Jangan menyerah sebelum berperang. Sekian dari saya, bye-bye.